Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Portugal versus Finlandia, Bruno Fernandes 2 gol, AS Selecao menang 4-2. Portugal versus Finlandia dihelat di Stadion Jose Alvalade. Tuan rumah unggul 3 gol lebih dulu lewat aksi Ruben Dias di menit ke-17. Diogo Jota di menit ke-45+4. Bruno Fernandes di menit ke-55. Finlandia mampu menipiskan jarak berkat gol Teemu Pukki di menit ke-72 dan gol kedua Pukki di menit ke-77. Portugal kembali menjauh berkat gol kedua Bruno Fernandes di menit ke-84. Hasil yang bagus untuk Portugal sebelum tampil di putaran final Piala Eropa 2024. Italia versus Turki, Glazuri diredam. Italia cuma bermain imbang 0-0 melawan Turki dalam laga uji coba pemanasan Piala Eropa 2024. Meski dominan, Glazuri gagal menemukan jalan keluar. Italia selanjutnya masih akan beruji coba melawan Bosnia and Herzegovina pada 10 Juni. Rodri sebut Italia kandidat juara Piala Eropa 2024. Spanyol menyadari masuk grup sulit di Piala Eropa 2024. Kroasia akan rumit, sementara Italia dianggap salah satu kandidat juara. Rodri melihat Italia mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi Glazuri tetaplah Glazuri, tidak pernah bisa dianggap enteng di turnamen besar. Pindah ke Madrid, Mbappe berterima kasih ke Florentino Perez. Mbappe berterima kasih kepada Perez yang sangat percaya kepadanya sejak transfernya ke Madrid rampung. Mantan pemain AS Monaco ini juga mengaku lega transfernya ke Madrid sudah tuntas. Ia kini bisa sepenuhnya fokus untuk membela Prancis di Piala Eropa 2024. Mbappe, Luis Enrique menyelamatkanku di PSG. Kylian Mbappe mengakui Paris Saint-Germain sempat membekukannya setelah enggan bertahan. Ada 2 orang yang menyelamatkannya dari situasi panas saat itu. Mereka adalah pelatih PSG Luis Enrique dan penasehat teknis Luis Campos. Luis Enrique dan Luis Campos menyelamatkanku. Aku tidak akan menginjakan kaki lagi di lapangan tanpa mereka. Fakta bahwa aku bisa bermain saja adalah sumber kebanggaan yang besar. Imbuhnya seperti dilansir Eurosport. Mourinho, Mbappe datang, gol Bellingham akan berkurang. Real Madrid akan kian ganas dengan Kylian Mbappe di musim depan. Jose Mourinho memprediksi kedatangan Mbappe akan mengurangi produktivitas gol Jude Bellingham. Manajer yang kini membesut klub Turki Fenerbahce itu meyakini Mbappe akan membuat Bellingham dimainkan lebih dalam. Bellingham akan mencetak lebih sedikit gol pada musim depan. Pasalnya sistem permainannya akan berubah. Posisi Bellingham akan berubah, ujar Jose Mourinho. Saat De Bruyne mulai berpikir realistis. De Bruyne mengungkap bahwa diskusi-diskusi soal peluang pindah ke Arab Saudi sudah terus terjalin dengan sang istri. Setelah 9 tahun di Inggris, mereka membuka diri untuk petualangan baru di negeri lain. Dan satu hal yang diakui De Bruyne sangat dipertimbangkan adalah tawaran gaji yang begitu menggiurkan.
Dengan usia yang tak lagi muda, De Bruyne menyadari ada jalan yang sangat menarik untuk menatap akhir karir. Satu lagi pemain Jepang akan main di Liga Inggris, Daichi Kamada. Liga Inggris kedatangan satu lagi pemain asal Jepang. Dia adalah Daichi Kamada yang segera gabung ke Crystal Palace. Dilansir dari Telegraph, Crystal Palace mendapatkan Daichi Kamada dari Lazio dengan status bebas transfer. Kamada berposisi sebagai gelandang serang, usianya 27 tahun. Jelang Indonesia versus Irak, Sinteyong stres berat. Sinteyong disebut mengalami stres menjelang duel dua laga penting Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda akan menjamu Irak dan Filipina. Hal itu diungkapkan oleh Managing Direktur PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marcel Masita. Hasil Timnas U20 Indonesia versus Ukraina, skuad Garuda kalah telak. Timnas U20 Indonesia tumbang 0-3 dari Ukraina dalam pertandingan perdana Tournoi Maurice Ravello 2024 di Stade Jules Ladomengue pada Selasa 4 Juni. Timnas U20 Indonesia beberapa kali melakukan serangan pada babak pertama. Namun serangan-serangan itu belum berbuah peluang berbahaya. Kekalahan ini membuat Indonesia untuk sementara menjadi juru kunci klasemen grup B tanpa perolehan poin. Salib Arsenal, Chelsea pimpin perburuan Benjamin Sesko. Chelsea tetap memiliki minat yang kuat terhadap Benjamin Sesko dan yakin dapat menyaingi Arsenal untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain di bursa transfer musim panas. The Blues ditengarai fokus mendatangkan pemain asal Slovenia itu, bahkan mereka rela mencoret kandidat lain seperti Victor Osimhen demi bisa mengangkut ex pemain RB Salzburg tersebut. Diketahui klausul pelepasan pemain berusia 21 tahun itu sebesar 56 juta pound sterling. Tidak membuat peluang kepindahannya ke Premier League menjadi mustahil. Arsenal mau lebih baik, bukan tunggu Manchester City menurun. Dua kali gagal membawa Arsenal menyalip Manchester City, Mikel Arteta tak habis rasa penasarannya. Arteta juga percaya bahwa Arsenal tak bisa berpangku tangan menunggu Manchester City mengalami penurunan. Ia bertekad membawa Arsenal memenuhi potensi terbaiknya demi melengsarkan sang rival. Kami harus lebih baik dari mereka, kami sudah mendekat. Ketika kita melihat ke semua metriknya, kami sudah dekat. Kami sudah menjadi tim terbaik di Liga di hampir setiap metrik, ujarnya kepada CNN. Lucas Paqueta terancam dihukum seumur hidup. Lucas Paqueta didakwa FA atas pelanggaran peraturan terkait judi pada Mei kemarin. Gelandang Brasil itu diduga sengaja mendapatkan kartu kuning di laga melawan Leicester City, Aston Villa, Leeds United, dan Bournemouth. Jika terbukti bersalah, karir sepak bola Paqueta terancam tamat karena dokumen dakwaan FA memasukkan rekomendasi hukuman seumur hidup baginya menurut klaim The Sun. Menurut The Athletic, tim hukum Paqueta meminta kelonggaran waktu kepada FA untuk merespon dakwaan ini. Resmi, bintang Manchester United Casemiro gabung klub Spanyol Marbella FC. Casemiro santer digosipkan dapat meninggalkan Manchester United musim panas ini dan Marbella FC pun bikin akal-akalan dan mengumumkan bahwa gelandang bertahan Brasil itu telah resmi bergabung dengan klub mereka. Kenyataannya, kolektor 5 trofi Liga Champions itu baru saja resmi menjadi pemegang saham Marbella setelah mereka menempuh promosi 2 musim berturut-turut kini ke Divisi 3.
Klub kasta ketiga Liga Spanyol itu merilis pengumuman resmi di laman mereka dengan judul Casemiro bergabung dengan Marbella FC. Bisa diamankan gratis, Girona buru Marcos Alonso. Girona berencana menambah komposisi lini belakang. Marcos Alonso yang bakal berstatus bebas kontrak bakal dibidik Los Blancos untuk didatangkan ke Metropolitano di bursa mendatang. Girona sejauh ini juga belum membuka pembicaraan dengan Alonso, namun sang pemain tetap hadir dalam bidikan. Tim asal Katalan itu musim depan bakal main di Liga Champions dan mereka membutuhkan tambahan kekuatan khususnya di lini belakang. Mourinho ogah lirik Dybala, Lukaku atau pemain Roma manapun. Jose Mourinho mengatakan dirinya ogah memboyong pemain AS Roma manapun termasuk Paulo Dybala dan Romelu Lukaku ke Fenerbahce. Nama-nama pemain saya sebelumnya di klub saya sebelumnya. Saya ingin mewujudkannya 100%, kata-kata saya. Saya tidak tertarik pada pemain manapun di AS Roma, tegasnya seperti dilansir Gol. Calhanoglu merasa jadi gelandang terbaik di dunia. Hakan Calhanoglu jadi salah satu kunci sukses Inter Milan dalam beberapa tahun terakhir. Pelatih timnas Turki sekaligus mantan pemain top Italia Vincenzo Montella baru-baru ini memuji konsistensi Hakan Calhanoglu. Montella tak ragu menyebut Calhanoglu sebagai gelandang terbaik di dunia. Hakan Calhanoglu meyakini pujian Montella tidak keliru, seperti yang sudah pernah kukatakan berkali-kali bahwa aku merasa demikian, kata pesepak bola berusia 30 tahun ini kepada Ray. Ronaldo full senyum, Al Nassr resmi datangkan ex-kapten Real Madrid. Cristiano Ronaldo diyakini bakal full senyum seiring Al Nassr yang resmi mendatangkan ex-kapten Real Madrid. Sosok ex-kapten Real Madrid yang dimaksud adalah Fernando Hierro. Al Nassr diketahui baru saja menuntaskan kepindahan Fernando Hierro guna didapuk sebagai direktur olahraga. Keduanya pernah bekerja sama di Santiago Bernabeu dengan peranan berbeda. Hierro sempat menjadi tangan kanan Carlo Ancelotti saat menukangi Ronaldo CS pada musim 2014-2015. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!